Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala melalui makna dari nama-nama Allah yang indah. Pada pertemuan di bulan yang lalu, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kita telah membahas makna dari nama Allah Al-Hakim. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengaji ilmu tentang apa kandungan arti dan makna yang terkandung di dalam kata Al-Malik. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kata Al-Malik bisa kita dapatkan salah satunya ketika kita mengaji tafsir di ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah di lafaz Maliki Yaumiddin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karena ketika kita melihat tafsir Imam Ibnu Katsir, maka kata Malik di ayat Maliki Yaumiddin itu bisa dibaca dengan dua cara pembacaan. Yang pertama dibaca dengan Malik, ma panjang, Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Malik itu berarti Allah, pemilik. Dan itu dipertegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala di surat Maryam ayat yang ke-40. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar maha memiliki segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha. Sesungguhnya kamilah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang mewariskan bumi dan semua orang yang ada di atasnya. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kami pula lah mereka dikembalikan. Itu berarti Allah pemilik. Atau ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Maliki Yaumiddin itu bisa juga dibaca dengan cara yang kedua, manya pendek. Maliki Yaumiddin. Kalau yang pertama tadi berarti Allah pemilik. Maliki Yaumiddin.
Kalau bacaan yang kedua pendek, Maliki Yaumiddin. Apa maksudnya? Malik itu berarti raja, penguasa. Dan tidak ada satupun di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tentu yang memiliki kekuasaan apapun, karena kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih nanti ketika di padang mahsyar, dalam pengadilan akhirat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah tegaskan di surat Al-Mu'min ayat yang ke-16. Yaumahum barizun, yaitu hari di mana mereka akan dikumpulkan betul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhfa 'ala Allahi minhum syai', dan tidaklah akan ada yang tersembunyi satu apapun dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Limanil mulkul yaum, maka akan dipertanyakan kepada mereka, kekuasaan hari ini, kerajaan hari ini milik siapa? Tentu lillahil wahidil qahhar, tentu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi malikun dan malikun itu bisa merupakan satu makna yang terangkum di dalam kata malikun itu sendiri atau malik. Karena pemilik tentu dia penguasa. Penguasa tentu dia memiliki. Dan jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sesuatu, maka Allah di saat yang sama merajai dan menguasai sesuatu itu. Ini tentu berbeda dengan manusia. Kalau Allah sebagai raja, maka Allah penguasa, maka Allah di saat yang sama pemilik. Kalau manusia tidak. Kadang kita hanya memiliki tapi tidak menguasai. Sebagaimana kita memiliki negeri ini tapi kita tidak bisa menguasai. Atau ada yang menguasai tapi tidak memiliki. Begitu selanjutnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala malikun huwa malikun. Malikun huwa malikun. Allah itu raja dan penguasa karena Allah yang maha memiliki, dan Allah maha memiliki semua apa yang Allah kuasai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malik itu juga ada di ayat huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Ada kata al-malik di situ. Dan kata malik ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah merupakan satu di antara nama-nama Allah yang sebenarnya tidak boleh disematkan untuk manusia. Sebagaimana kalau kita mengaji pada pertemuan sebelumnya ada kata Ar-Rahman, itu tentu hanya khusus untuk Allah. Al-Jabbar, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, itu hanyalah kata dan nama yang khusus untuk Allah. Sebagaimana Malik, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, di situ disebutkan bahwa akhna'u ismin indallah rajulun tusamma bimalikil amlak.
Nama yang paling dibenci di sisi Allah adalah ketika seseorang dipanggil dan diberikan nama Raja di Raja. Malik. Wala malik illallah. Karena yang berhak untuk menjadi pemilik dan berhak untuk menjadi penguasa dan raja hanyalah Allah. Maka kalaulah kelak ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada manusia-manusia yang berlagak seperti raja, merasa berkuasa betul, hukum-hukum Allah dilanggarnya, dia munculkan hukum-hukum yang lain hanya untuk biar semua orang patuh dan tunduk kepadanya. Maka orang-orang yang mengaku sebagai raja ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah akan perlakukan yaqbidullahul arda. Kelak Allah akan menggenggam bumi, wa yatwis sama, dan Allah akan melipat-lipat langit, biyaminih, dengan tangan kanannya, summa yakul, dan kemudian Allah akan berfirman, Anal Malik, akulah raja dan penguasa sejati. Aina mulukul ard, mana dulu yang ngaku-ngaku sebagai penguasa bumi? Mana yang merasa betul sebagai raja dunia? Wa ainal jabbarun, mana orang-orang diktator pemaksa kehendak? Wa ainal mutakabbirun, mana manusia-manusia yang sombong? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka sebenarnya semakin kita memahami makna Malik, semakin kita mengerti betul kandungan arti nama Allah Malik atau Malik, maka semakin kita terhindar dari penyakit yang sangat mengerikan. Apa itu? Sombong. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Harusnya kita mengerti betul yang berhak untuk sombong itu cuma Allah. Yang harusnya memiliki kekuasaan mutlak itu hanya Allah. Kita ini cuma hamba yang lemah. Jangan sampai kemudian muncul rasa sombong, merasa diri besar, merasa diri punya kekuasaan, sombong di hadapan Allah dan sombong di hadapan manusia yang lain. Karena penyakit ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, efeknya ngeri. Mari kita lihat hadis riwayat Imam Muslim. La yadkhulul jannah, tidaklah akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar, yaitu orang-orang yang di dalam hatinya ada benih-benih kesombongan. Selama orang itu ada kesombongan meskipun hanya sebesar biji sawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah masuk ke dalam surga. Qala rajul, kemudian ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Nabi, apakah orang sombong itu diantaranya mereka yang pakai baju bagus dan pakai sandal yang bagus? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan itu makna kesombongan. Karena bagaimanapun innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka tentu sah-sah saja ketika orang memakai baju yang bagus, mengenakan sandal yang layak pakai, memakai kendaraan yang layak pakai. Itu bukan tanda kesombongan. Bahkan kalau ke masjid harusnya pakai baju terbaik.
khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Apa sebenarnya arti sombong menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini adalah wahyu dari Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru, kesombongan itu adalah batarul haqqi, ingkar, kufur terhadap kebenaran. Wa ghamtun nas, dan di saat yang sama dia meremehkan manusia sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau ada dalam diri ini mengingkari segala wujud kebenaran yang Allah hadirkan sekecil apapun, maka itu termasuk kesombongan. Karena harusnya kalau kita memahami makna Malik, Allahul Malik, Allahul Malik, itu harusnya tidak ada sedikit pun rasa kufur terhadap ketuhanan Allah. Merasa bisa mengeluarkan hukum sendiri yang mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Atau batarul haqqi, mengingkari kebenaran dan merendahkan orang lain. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, sari konde ibu Indonesia sangatlah indah. Lebih cantik dari cadar dirimu. Gerai tekukan rambutnya suci, sesuci kain pembungkus wujudmu. Rasa ciptanya sangatlah beraneka, menyatu dengan kodrat alam sekitar. Jari jemarinya berbau getah hutan, peluh tersentuh angin laut. Lihatlah ibu Indonesia saat penglihatanmu semakin asing, supaya kau dapat mengingat kecantikan asli dari bangsamu. Jika kau ingin menjadi cantik, sehat, berbudi, dan kreatif, selamat datang di duniaku, bumi ibu Indonesia. Aku tak tahu syariat Islam. Yang ku tahu, suara kidung ibu Indonesia sangatlah elok, lebih merdu dari alunan azanmu, gemulai gerak tarinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mengingkari syariat berhijab, menganggap berkerudung, berjilbab, berkhimar atau berhijab itu bukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan konde itu lebih indah dari berhijab. Lantunan-lantunan kidung lebih merdu daripada azan. Apakah ini bukan merupakan batarul haqqi wa ghamtun nas? Mengingkari kebenaran syariat berhijab, mengingkari kebenaran syariat azan, dan merendahkan, dan dalam waktu yang sama itu juga merendahkan siapapun yang tidak berkonde, termasuk wanita-wanita muslimah yang taat berhijab, itu di mata mereka rendah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalau kita mengenal Allah sebagai Al-Malik dan Malik, maka tidaklah akan pernah muncul kesombongan ini. Ini betul-betul bentuk kesombongan yang besar. Mungkin dalam pikirannya yang dihinakan cuma khimar saja, hijab saja. Padahal penghinaan terhadap khimar, hijab, jilbab, ataupun penghinaan terhadap azan, itu merupakan penghinaan terhadap zat yang menetapkan syariat itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tidakkah kita mengingat bagaimana Namrud Allah siksa betul karena kesombongannya hanya dengan sesuatu yang ringan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah.
Ini ilustrasi ketika Namrud merasa betul kesakitan setelah kesombongannya menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kesombongannya dia sendiri yang menentukan siapa Tuhan. Bahkan dia juga pernah mengaku sebagai Tuhan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, Allah datangkan siksaan dan azab yang sebenarnya remeh. Hanya nyamuk. Apa yang bisa dilakukan olehnya? Tidak ada. Bahkan dengan azab ini sendiri dia dihinakan oleh dirinya dan dihinakan oleh pengikutnya. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, namanya raja itu tentu ya, kalau raja Jawa dulu, ini kursi tahtanya. Kalau Bapak Ibu mau menghadap, maka berjalan dari mana Bapak Ibu? Ya sekitaran 50 meter lah. Itu harus sendiko dawuh paduka Gusti. Paling tidak kita berjalan nunduk, merunduk, atau mungkin sedikit jongkok. Ini Namrud untuk meringankan beban sakit kepalanya, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, dia tambah senang ketika pengawal-pengawalnya ngeplaki kepalanya. Jadi semakin dikeplaki itu, dipukul kepala itu, semakin ringan itu sakit yang dia derita karena nyamuk yang ada di dalam kepala itu. Bagaimana Allah menghinakan orang-orang sombong hanya dengan sesuatu yang remeh. Dan Allah tidaklah akan mencintai siapapun yang muncul dalam dirinya kesombongan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, orang-orang yang mengaku, orang-orang yang memahami betul nama, makna yang terkandung di dalam kata Malik dan Malik, maka tidaklah akan berani untuk memunculkan kesombongan sekecil apapun. Karena sebenarnya dia bukanlah siapa-siapa. Mari kita lihat bagaimana sejarah Fir'aun. Sombong, mengaku Tuhan. Tapi ketika Allah datangkan bencana, apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, di surat Al-A'raf ayat yang ke-133. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Fir'aun dengan kesombongannya mengaku Tuhan, dan Allah datangkan azab demi azab. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak ada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami datangkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan kaumnya, angin topan. Tidak ada yang bisa ia lakukan kecuali hanya mengeluh, hanya berlindung dari angin topan tersebut. Kesombongannya hanya sebatas lisan. Tidak ada kekuatan sedikit pun untuk bisa menolak terhadap apapun yang Allah datangkan. Apa yang ia lakukan? Tidak ada. Memang dia manusia biasa, tidak bisa menolak apapun dari apa yang Allah datangkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, bahkan dengan kesombongannya dan setelah didatangkan angin topan itu, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah, dia malah kemudian merasa lemah ketika itu dan datang kepada Nabi Musa alaihi salam minta untuk didoakan. Walamma waqa'a alaihimur rijzu qalu. Ini di ayat selanjutnya 134 di surat Al-A'raf.
Dan ketika kesengsaraan dan rasa sakit itu ditimpakan atas Fir'aun dan kaumnya, maka mereka pun datang kepada Musa alaihi salam sambil mengatakan, "Ya Musa da'u lana rabbak." Wahai Musa, tolong doakan kepada Tuhanmu untuk kami. Bima ahida indak, karena aku tahu engkau dekat dengan Tuhanmu. La in kasyafta 'anna rijza lanu'minanna lak. Jikalau saja kemudian dengan doamu itu terlepas itu kesengsaraan dari kami, maka kami berjanji akan beriman bersamamu wahai Musa. Wala nursilanna ma'aka bani Israel, dan kami berjanji akan melepaskan Bani Israel bersamamu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi orang-orang sombong itu kadang-kadang juga eling Allah sebenarnya. Bahkan di sini Fir'aun dikatakan pernah minta didoakan oleh Musa agar angin topan itu dihilangkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah angin topan itu dihilangkan, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighuh idza hum yankuthun. Tapi di saat sudah kami angkat dari mereka itu kesengsaraan, ternyata Fir'aun kembali lagi sombong. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka Allah datangkan azab selanjutnya untuk mengingatkan kesombongan Fir'aun. Apa itu? Wal jarad. Allah datangkan wabah dalam wujud belalang yang tidak terhitung jumlahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh Fir'aun yang mengaku Tuhan? Tidak ada. Malah dia kembali lagi ke Musa alaihi salam minta, "Ya Musa da'u lana rabbaka bima ahida indak." Datang lagi kepada Nabi Musa alaihi salam dan minta, "Wahai Musa, tolong doakan lagi kepada Tuhanmu karena kamu dekat dengannya. Kalau terangkat ini wabah, lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani Israel." Kami berjanji akan beriman kepadamu, beriman bersamamu wahai Musa, dan kami bebaskan Bani Israel bersamamu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, namanya juga Fir'aun, sudah terangkat itu wabah, kembali lagi datang kesombongannya. Allah datangkan wabah yang ketiga, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, wal qummal, belatung-belatung yang muncul dari daging-daging mereka, makanan-makanan keseharian mereka, air-air mereka, sehingga mendatangkan lalat-lalat dalam jumlah yang besar. Apa yang dilakukan Fir'aun? Tidak ada. Ya cuman kerukupan kelambu itu. Mana kesombongan yang dia sampaikan bahwa dia adalah Tuhan? Tidak bisa apapun. Karena penguasa itu Allah, pemilik segalanya itu Allah.
Datang lagi ke Musa alaihi salam minta untuk didoakan, tapi kembali kemudian kafir dan sombong. Allah datangkan wabah yang selanjutnya, wabah dalam wujud kodok dalam jumlah yang besar. Masuk ke kampung-kampung mereka sampai istana Fir'aun pun tidak luput dari serangan kodok-kodok ini. Masuk ke kamar Fir'aun. Apa yang dia lakukan? Tidak ada apapun. Karena kesombongannya hanya sebatas lisan yang tanpa bukti. Karena dia adalah manusia lemah biasa dan penguasa hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berjanji lagi, minta lagi kepada Musa alaihi salam, datang lagi minta didoakan. Kemudian apa? Tetap kembali sombong dan akhirnya Allah datangkan wabah selanjutnya dalam bentuk waddam, darah. Jadi sungai Nil yang biasa mengaliri sawah, kebun, itu dalam waktu sekejap berubah menjadi darah. Panen-panen mereka pun gagal, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketahanan pangan mereka terancam. Tetap saja apa yang bisa dilakukan oleh Fir'aun si sombong? Tidak ada. Akhirnya datang lagi ke Nabi Musa alaihi salam, minta lagi didoakan, dan akhirnya setelah berulang kesombongan datang silih berganti seperti itu, maka akhirnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, فَالْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Maka kami berikan pembalasan untuk mereka dengan menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Karena mereka sudah mendustakan ayat-ayat kami dan lalai terhadap hukum-hukum kami. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Siapapun yang mengenal Allah sebagai Malik ataupun Malik, tidaklah akan muncul kesombongan sedikit pun dari dirinya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maliki yaumiddin. Apa maksud kata ad-din di ayat tersebut? Ad-din itu berarti pembalasan. Yang baik dibalas dengan kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang buruk Allah berikan juga balasan yang setimpal. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamun annallaha huwal haqqul mubin. Setiap orang akan mendapatkan balasan dari apapun yang ia lakukan. Makanya Allah adalah penguasa hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Tidak ada satupun yang bisa melakukan apapun kecuali tentu dengan kehendak Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Roh-roh dan malaikat akan berbaris berdiri. La yatakallamun, tidak ada satupun yang berani untuk berbicara, dan memang tidak boleh berbicara illa man adzina lahur rahman, kecuali Allah yang mengizinkan mereka. Wa qala sawaba, dan apapun yang mereka ucapkan pasti sesuatu yang benar. Karena tidak bisa lagi mereka ngeles dalam pengadilan akhirat. Kalau pengadilan dunia bisa saja keluar kata saya khilaf, bisa saja keluar kata lali, bisa saja keluar kata
saya tidak kenal dia, atau apapun itu. Tapi pengadilan akhirat berbeda betul, karena Allah yang menguasai dan Allah penguasa segalanya. Maka di saat itulah ma'asyiral muslimin hafizakumullah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Maka orang-orang kafir dengan kesombongannya akan digiring untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ada kesombongan dalam diri dengan mengingkari kebenaran apapun yang Allah hadirkan, karena penguasa itu sebenarnya adalah Allah, pemilik kita adalah Allah. Maka yang berhak untuk mendatangkan hukum dan patuh kita kepadanya tentu ya hukum Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin kita mengenal Allah, maka semakin akan muncul keimanan yang berkualitas, ketakwaan yang berkualitas. Maka mari terus kita istiqomah mengaji, mengenal nama-nama Allah yang indah, sehingga keimanan ini tetap ada dalam diri kita insya Allah, dan kita dikumpulkan di dalam surga taman-taman Firdaus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu insya Allah. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan Bapak Ibu, atau ada yang perlu diingatkan, karena yang kami sampaikan tentu bisa saja meleset. Bisa saja kok enggak pas ya Pak Ustadz ini. Tolong diingatkan, karena kalau tidak diingatkan jariyatus su'. Tentu kami berupaya apa yang kami sampaikan terambil dari kitab-kitab tafsir, khususnya ini dari kitab tafsir Imam Ibnu Katsir insya Allah. Dengan tentu pengembangan sedikit dengan mengkombinasikan visualisasi agar kemudian kita paham betul. Oh ternyata seperti ini gambaran Fir'aun yang sombong kalau didatangkan wabah dan tidak bisa melakukan apapun. Tidak ada pertanyaan Bapak Ibu? Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.